Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nuri qulubina maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. الإحسان. قال الإمام الهرري رضي الله عنه المطلوب bermula yang dituntut atau diperintah indallahi menurut Allah ayyuqabilal insanu bahwa hendaklah membalas al-insanu oleh seseorang al-isaata akan keburukan bil ihsani dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu sudah lumrah namanya. Maka yang istimewa itu adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Dan itu dianjurkan atau diperintah bahkan dalam ajaran agama kita ini. Fit Tauratil asliyati, dalam kitab Taurat yang asli, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu. Warada, telah datang wasfu Sayyidina Muhammadin oleh sifat gambaran Nabi kita, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biannahu, dengan bahwa ia Sayyidina Muhammad la yujzi, tidak membalas as-sayyi'ata, akan keburukan bis-sayyi'ati, dengan keburukan. Walakin, akan tetapi, ya'fu, memaafkan oleh Rasulullah, wa yashfahu, dan mengampuni, berlapang dada. Hadhihi siratul anbiya'i, inilah sirah akhlak para nabi Allah. Yuqabiluna al-isaata bil ihsani, membalas oleh mereka al-anbiya al-isaata, akan keburukan bil ihsani, dengan kebaikan. Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ini cicitnya Rasulullah, putranya Imam Husain, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan atau populer dengan Ali Zainul Abidin, karena beliau seorang ahli ibadah. Jadi gelar disematkan kepada beliau Zainul Abidin ini adalah karena beliau seorang yang ahli ibadah. Juga digelari dengan As-Sajjad, seorang yang banyak bersujud ibadah kepada Allah. Hadza, ini
Zainul Abidin min afdali ahlil baiti, dari paling utama ahlil bait, di antara orang yang paling utama, tinggi derajatnya di kalangan ahlil bait atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seseorang, sabbahu, mencaci oleh rajul akan dia Zainal Abidin, mencacinya, hatta syabi'a, hingga kenyang oleh itu rajul mencaci Ali Zainal Abidin. Wa huwa, dan dia Zainal Abidin, ma radda alaihi, tidak membalas atasnya. Orang mencaci maki, ada orang mencaci maki belum sampai kenyang, Imam Ali Zainal Abidin sedikit pun tidak membalasnya, sampai orang tersebut kenyang mencaci maki. Itu Masya Allah. Faqala lahu ar-rajulu, maka berkata baginya Ali Zainal Abidin, ar-rajulu, oleh orang tersebut, iyyaka a'ni, iyyaka, terhadap dirimu, a'ni, bermaksud oleh aku, saya itu mencaci maki kamu, katanya begitu. Kalau bahasa kitanya, saya itu mencaci maki kamu, yakni bermaksud oleh orang tersebut dengan kata-katanya iyyaka a'ni ma tafhamu annaka asubbuka, tidakkah faham oleh engkau bahwa aku mencacimu, mencelamu, kamu diam aja, saya mencaci maki kamu. Ka'annahu yaqul, seakan orang tersebut berkata, ma fahimta, tidakkah faham oleh engkau, saya ini mencaci maki kamu. Kata orang tersebut, dia mengatakan kepada Ali Zainal Abidin, iyyaka a'ni. Faqala lahu, maka berkata oleh Ali Zainal Abidin, lahu, baginya itu rajul, wa anka ughdhi. Masya Allah. Wa anka, dan tidaklah darimu, ughdhi, menyimpan kebencian oleh aku. Ya, orang tersebut berkata kepada Ali Zainal Abidin, iyyaka a'ni, tapi jawab oleh beliau apa? Wa anka ughdhi. Maksudnya apa? Saya tidak membenci kamu, saya tidak membalas kamu, saya tidak marah kepadamu. Ughdhi, al-ghayz, al-ghayz artinya marah. Saya tidak marahin, saya tidak benci kepadamu. Wa ma'a hadza, dan bersama ini orang tersebut sedemikian parah mencaci makinya, ahsana, berbuat baik oleh Ali Zainal Abidin ilaihi, kepada itu ar-rajul, bil mali, dengan harta benda, malah dikasih duit itu orang. Malah dikasih duit itu orang, bukannya balik dibalas dengan cacian serupa, malah itu orang oleh Imam Ali Zainal Abidin dikasih uang. Fadlan an annahu ma qabala as-sabba bis-sabbi, tidaklah beliau membalas akan cacian dengan cacian. Coba kalau Mang Ujang dicaci, waduh, umumnya orang dicaci, misalkan ada orang ngomong monyet, wah, lu monyet. Malah apa? Yang dicaci ini lebih parah lagi, lu monyet, anjing, babi, tambah lagi dia. Zaman sekarang begitu.
Akhirnya monyet sesama monyet dah tuh saling mencaci. Yang satu bilang monyet, yang bilang lu monyet. Lah berarti sama-sama monyet dah tuh. Sesama monyet saling mencaci. Nah makanya jangan dibalas. Bisa nggak kira-kira begitu? Inilah yang dicontohkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Fadzaka saluha haluhu, maka demikian menjadi baiklah keadaannya. Hadhihi halul awliya'i, inilah keadaan para wali Allah. Gitu para wali Allah. Dan itu salah satu jalan yang mempercepat seseorang menaikkan derajatnya, menaikkan kedudukannya, derajatnya bagi Allah. Para nabi itu dan para wali, kalau diri mereka yang dicaci maki, mereka tidak membalas. Ada riwayat Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, suatu waktu ada orang berkata kepada dia, "Ya Ahmad, ainal afdal anta amil kalb." Wahai Ahmad, ini orang sangat benci kepada Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Mana yang lebih utama, engkau atau anjing? Wah, coba diserupakan dengan anjing. Ulama besar, wali Allah, ada Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Tapi apa jawaban beliau? Beliau tidak balas mencaci. Kata beliau, "Inna jautu 'ala sirati fa ana afdal." Nanti di akhirat kalau saya selamat lewat di atas sirat, jembatan yang dibentang di atas neraka, fa ana afdal, maka saya lebih utama daripada anjing. Jawabannya begitu karena tawadhu'nya beliau sampai begitu. Orang sekarang lain lagi, anjing lu yang anjing. Akhirnya apa? Sesama anjing dah tuh. Sesama anjing, satu bilang anjing, ngebalas bilang anjing. Sesama anjing saling anjing-anjingan, saling balas anjing begitu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, la yanbaghi, tidak seharusnya, tidak seyogyanya, lil wahidi minna, bagi seorang dari kita, ayyatatabba'a aurati akhihi, untuk mencari-cari akan aurat saudaranya. Tetapi yang bagi seharusnya ayyusamihahu, untuk memaafkannya, memaafkan oleh dia akan saudaranya, in asaa ilaihi, apabila berbuat buruk oleh dia kepadanya, wa in ahsana ilaihi, dan jika berbuat baik oleh dia saudaranya, ilaihi, kepada dirinya, yu'amiluhu bil ihsan, maka membalasnya juga dengan kebaikan. Ya kalau balas kebaikan dengan kebaikan lumrah. Nah, yang istimewa itu yaitu apa? Orang berbuat keburukan kemudian dibalas dengan kebaikan. Itu sifat para nabi Allah dan para wali Allah. Nah, jadi jangan justru malah mencari-cari aib atau celah saudaramu. Apalagi kebetulan saudara kita tersebut misalkan berbuat buruk pada kita, malah disebarkan keburukannya.
Itu perilaku buruk seperti itu. Kitanya gitu maksudnya. Perilaku kita itu justru perilaku yang buruk. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-aqilu, seorang berakal, man yaghlibu nafsahu, itu orang yang menguasai akan dirinya, wa yakuffu adahu, dan menahan akan bahaya dirinya, anil ghairi, dari orang lain. Maksudnya dia tidak membahayakan terhadap orang lain, tidak merugikan orang lain. Wa yatahammalu adzal ghairi, dan menanggung oleh dia bahaya dari orang lain. Dia tidak merugikan orang lain, dan kalau orang lain merugikan dirinya, dia menanggungnya, bersabar atasnya. Istimewa itu. Itulah seorang yang apa? Sebutnya al-aqil, orang yang berakal, artinya orang yang faham, cerdas. Dia dapat apa? Menguasai dirinya, tidak lepas kontrol. Tidak lepas kontrol. Kebanyakan kita itu tadi, ketika marah kepada seseorang, dia tumpahkan kemarahannya. Akhirnya yang dimarahi juga ikut marah. Seseorang mencaci saudaranya, lalu dibalas dengan cacian. Ya, akhirnya apa? Menjadi saling bermusuhan. Qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, usikum, berwasiat oleh aku akan kalian, bil hilmi, dengan lemah lembut dalam bersikap, wal afwi, dan dengan memaafkan, wa ayyu amila, dan hendaklah bergaul dengan ahadukum, oleh seorang dari kalian, akhahu, akan saudaranya, menggauli oleh seorang dari kalian akan saudaranya, bima, dengan sesuatu, yuhibbu, menyenangi oleh dia, oleh seorang dari kalian, ayyu amilahu, untuk mempergauli akan dia, bihi, dengannya, akhuhu, oleh saudaranya tersebut. Apa yang kita senang diperlakukan oleh saudara kita dengan perlakuan yang baik, maka hendaklah seperti itu kita juga memperlakukan saudara kita tersebut. Apa yang kita tidak senang apabila diperlakukan oleh saudara kita, maka kita jangan memperlakukan saudara kita dengan seperti itu. Nah, jadi hendaklah kita memperlakukan saudara kita dengan sesuatu yang kita senang apabila kita diperlakukan demikian. Minas safhi, dari memaafkan, wal afwi, dan mengampuni, wa muqabalatil isaati, dan membalas keburukan, bil ihsani, dengan kebaikan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-afdalu, yang paling utama, ay ya'fuwal insanu, hendaklah memaafkan oleh seseorang, amman yu'ayyiruhu, dari orang yang mencaci akan dia, wa yashtimuhu, dan mencela oleh dia, oleh orang tersebut akan dirinya, fala yaruddu alaihi, maka tidak membalas oleh dia, alaihi, atas saudaranya tersebut, bil misli, dengan seumpama itu, yaitu cacian dibalas dengan cacian. Jangan. Ini iftara alaihi, jika berbuat kedustaan oleh dia atasnya, saudaranya tersebut, mencelanya, mencacinya, begitu, membuat kedustaan terhadap dirinya, hendaklah memaafkan
Jangan kemudian dibalas dengan perbuatan yang sama. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, husnul khuluqi amrun azim. Baik akhlak itu adalah perkara yang agung dalam ajaran agama kita ini. Idza kana al-insanu, jika ada seseorang ya'malul ma'rufa, ya'malu berbuat oleh dia al-insan al-ma'rufa akan kebaikan, ma'an nasi terhadap semua orang, ma'alladzi ya'rifu lahu ihsanahu terhadap orang yang berbuat baik bagi dirinya akan kebaikannya. Maksudnya ada orang berbuat baik terhadap dirinya, lalu dia membalas kebaikan orang tersebut dengan kebaikan yang sama. Walladzi la ya'rifu lahu, dan bahkan juga berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik terhadap dirinya. Wa yasbiru, dan bersabar oleh dia ala adzan nasi, atas bahaya orang lain atau apa namanya, cacian orang lain. Wa yakuffu adzahu, dan menahan oleh dia adzahu akan bahaya dirinya, cacian dirinya, anhum dari mereka. Hadza, ini perkara. Ada 3 hal dalam hal ini yang disebut dengan husnul khuluq itu tadi. Indallahi, bagi Allah, ini orang, lahu baginya, darajatun aliyatun, derajat yang sangat tinggi. Satu apa? Berbuat baik kepada semua orang, baik terhadap orang yang berbuat baik terhadap dirinya atau orang yang tidak berbuat baik terhadap dirinya atau bahkan membahayakan dirinya, mencacinya, ia tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Yang kedua apa? Bersabar atas orang lain yang berbuat buruk terhadap dirinya. Yang ketiga apa? Dia menahan dirinya jangan sampai dia berbuat keburukan yang sama terhadap orang yang berbuat keburukan terhadap dirinya. Ini husnul khuluq namanya. Ini dia husnul khuluq. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, awwid nafsaka, awwid, biasakan olehmu, nafsaka akan dirimu, as-sabra, akan sabar, ala adzan nasi, atas keburukan orang lain, wa kuffa, dan tahan olehmu, adzaka, akan keburukan dirimu, anhum, dari mereka. Bersabar atas keburukan atau perlakuan orang lain terhadap dirimu, dan engkau tidak berbuat hal yang sama terhadap mereka. Ini bentuk husnul khuluq. Masya Allah. Jadi baik akhlak itu bukan apa, mendak-mendak apa namanya, sebatas apa, dia kalau lewat di hadapan orang tua atau di hadapan gurunya sampai miring-miring, tetapi apa, di belakangnya dia ceritakan keburukan orang tersebut. Nah, ini bukan husnul khuluq namanya. Iya. Berbuat baik kepada setiap orang.
berbuat baik kepada setiap orang. Apa bentuknya? Ya tentu banyak. Kebaikan itu sangat banyak sekali bentuk. Nah, dan itu butuh latihan. Makanya di sini Syekh mengatakan awid nafsaka, biasakan dirimu dengan sifat tersebut. Qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata ada al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala yuhibbul ihsana, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai al-ihsana, akan kebaikan, ila man ya'riful ihsana, kepada orang yang mengetahui atau berbuat baik akan kebaikan, wa yukafil ihsan bil ihsan, dan dia membalas kebaikan dengan kebaikan, wa ila man la yukafil ihsan bil ihsan, dan kepada siapa yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, bal hadza afdalu, bahkan ini lebih utama, alladhi yuhsinu ila man la yu'amiluhu bil misli, orang yang dia berbuat kebaikan terhadap orang yang tidak berbuat baik terhadap dirinya. Maksudnya orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik terhadap dirinya lumrah, dan Allah mencintai itu, bagus namanya itu. Tetapi yang teristimewa adalah orang yang dia berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik terhadap dirinya. Nah, ini istimewa. Wa kadzalika, dan demikian pula as-silatu, as-silah, menjaga hubungan. Alladzi, orang yang mengeratkan tali persaudaraan. Alladzi yasilu, alladzi la yazuruhu, seorang yang tidak bersilaturahmi terhadap dirinya, orang yang tidak mengunjungi akan dirinya. Alladzi yasilu, seorang yang bersilaturahmi terhadap alladzi la yazuruhu, terhadap orang yang tidak mengunjungi dirinya. Hadza afdalu, ini lebih utama. Lianna hadza, karena sungguhnya ini orang kasara nafsahu, memecahkan dirinya. Memecahkan dirinya maksudnya melawan dirinya. Orang berkunjung ke saya, mengajak berkunjung, bawa misalkan bawa oleh-oleh, bawa bawaan. Kemudian saya membalas kunjungan dia dengan kebaikan yang sama. Lumrah namanya. Yang istimewa yang bagaimana? Yang istimewa itu orang dia seakan-akan memusuhi saya, tidak pernah berkunjung, tidak pernah mau silaturahim, seakan-akan menjauh dari diri saya. Kemudian saya mendatanginya, memberi oleh-oleh bagi dirinya. Ini lebih utama. Mengapa? Karena orang yang begitu itu berarti apa? Dia melawan dirinya sendiri. Melawan diri sendiri. Nah, seharusnya dia memperlakukan orang tersebut seperti perlakuan dia terhadap dirinya, tetapi apa? Dia singkirkan itu. Dia mendatangi saudaranya itu dan berbuat baik kepadanya, walaupun saudaranya tersebut tidak berbuat baik terhadap dirinya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-ihsanu ila al-khadimi wal makhdumi matlubun syar'an. Berbuat kebaikan ilal khadim, kepada pelayan dan yang dilayani, matlubun itu diperintah, syar'an secara syarak. Jangan merasa dirinya sebagai tuan saja, tapi hendaklah juga berbuat baik kepada yang melayani dirinya. Itu dalam hadis itu Rasulullah sampai kita baca dalam Al-Adabul Mufrad, dalam banyak kitab-kitab hadis,
Rasulullah apabila diberi makanan, Rasulullah membagikan. Bahkan kadang Rasulullah makan paling belakangan. Gitu. Dan itulah yang diperbuat oleh para sahabat Rasulullah. Itu diriwayatkan kalangan para sahabat Rasulullah kejadian dan bahkan sering terjadi apabila ada satu keluarga mendapatkan makanan. Kemudian keluarga ini dengan anggota keluarganya mengatakan kita sudah makan. Mungkin saudara kita, tetangga kita belum makan. Ini makanan kita hantar saja ke sana. Diantarkan. Diantarin di situ. Begitu juga kita sudah makan atau kita tidak sangat lapar. Mungkin tetangga kita sedang lapar. Kita berikan ke tetangga kita. Yang itu juga begitu, muter sampai balik lagi kepada yang pertama. Coba itu sampai balik lagi kepada yang pertama. Masya Allah, itu ada diriwayatkan. Nah, ini yang dimaksud dalam Al-Quran tentang sifat para sahabat Rasulullah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan orang ini yang sedang kesusahan, dia mengatakan kita enggak seberapa susah, bisa jadi saudara kita lebih susah daripada kita, maka didahulukan saudaranya. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, walaupun dirinya sendiri itu sebenarnya dalam kesusahan. Itu para sahabat Rasulullah seperti itu. Nah sekarang masih susah nyari begitu. Yang ada sekarang memperkaya dirinya sendiri. Itu apalagi pejabat-pejabat, waduh kacau dah. Kacau itu. Hilang empati gitu, hilang kepedulian, hilang rasa persaudaraan sesama muslim. Di zaman sekarang itu kebanyakan seperti itu. Hilang rasa kasih sayang kepada orang yang susah. Orang kayak gitu hatinya udah mati, udah itu batu udah hatinya. Banyak pejabat model begitu itu, hatinya udah batu gitu. Korupsi sampai triliunan, bagaimana itu coba? Nauzubillah. Nauzubillah. Wallahu a'lam.